Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita. Semoga semua nikmat yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Kemudian selawat serta salam juga berilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasul kita yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa terlimpah selawat kepada beliau, kepada keluarganya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalannya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Tadi untuk pekan ini mungkin kita tukar Pak ya. Terkait dengan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Yang mana Imam Az-Zahabi menjelaskan berkaitan dengan dosa besar yang ke-54 ya. Kita sudah berada di penghujung ya, dari kitab ini. Maka di sini beliau menjelaskan dosa besar yang ke-54, yaitu berkaitan dengan budak yang melarikan diri dari tuannya. Berkaitan dengan perbudakan, sebagaimana pernah kita singgung di dalam kajian kita, bahwasanya perbudakan di zaman ini memang sudah tidak ada. Ya. Yang ada mungkin sekarang ini ART, ya, asisten rumah tangga. Ya, ada sebagian yang menyamakan, mengkiaskan bahwasanya budak di zaman ini itu adalah ART, disebut dengan milkul yamin. Ya, sebagaimana ada sebuah tulisan dari salah seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, jadi dia membawakan konsep milkul yamin. Kemudian dianalogikan bahwasanya mereka saat ini itu adalah asisten rumah tangga. Ya, tetapi ini pendapat yang sangat lemah sekali. Tidak bisa disamakan perbudakan dengan ya, asisten rumah tangga atau pembantu. Ya, karena di sana hukum-hukumnya sangat berbeda. Apa perbedaannya? Ya, yang pertama berkaitan dengan perbudakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jauh sebelum zaman Nabi itu sudah ada perbudakan. Ya, dan Islam itu mengatur urusan perbudakan, bahkan Islam adalah agama yang mengentaskan perbudakan. Ya, jadi hukum-hukum yang ada berkaitan dengannya di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengatur dan bahkan tujuan utamanya mengentaskan perbudakan. Seperti di zaman orang-orang Bani Israel, ya, maka sudah banyak berlaku berkaitan dengan hukum perbudakan. Dan perbedaannya, kalau perbudakan di zaman dahulu, ya, jadi budak itu hasil dari tawanan perang. Jadi ketika ada ekspansi peperangan, maka ya kerajaan atau pemerintahan yang berhasil menundukkan satu kaum, misalnya menguasai sebuah negeri, ya, maka orang-orang yang ada di negeri tersebut bisa dijadikan budak. Ya, jadi sebab syar'inya adalah karena adanya peperangan. Kemudian yang kedua dengan sebab jual beli. Ya,
Jadi bukan hasil peperangan, tetapi dia sudah ada, kemudian diperjualbelikan sehingga berpindah kepemilikannya. Itu perbudakan. Adapun ya, asisten rumah tangga ya maka berbeda sekali hukumnya. Karena di sana berlaku akad ijarah, ya, yaitu sewa jasa. Ya, jadi dengan pekerjaan demikian dan demikian maka dibayar dengan demikian. Ya, jadi cara sebabnya pun berbeda. Karena ART itu adalah akad ijarah, ya, jadi jual beli jasa, bukan dengan sebab seperti perbudakan karena hasil perang atau jual beli, ya memang dirinya sendiri diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, perbudakan itu maka dia dibeli dan milik tuannya lah, ya, apa yang ada pada dirinya. Bahkan kalau itu budak wanita maka dia dibolehkan untuk disetubuhi. Ya, dengan syarat-syarat tertentu sehingga nanti ada namanya walad. Ya, ada ibu yang melahirkan tuannya, dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal amatu rabbataha." Di antara ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat, ya, adalah budak yang melahirkan tuannya. Ya, dalam konteks zaman ini maksudnya adalah, ya, kata para ulama, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua, ya. Jadi berbeda hukumnya. Adapun asisten rumah tangga, ya maka dia tidak diperbolehkan, ya, kecuali hanya pada pekerjaannya saja. Sehingga kias menganalogikan antara milkul yamin, perbudakan, dengan ya pembantu, maka ini ya tidak tepat, bahkan batil. Baik, saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan budak yang melarikan diri, maka di sini dibawakan di antara dalil-dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza abaqa al-'abdu lam tuqbal lahu salatun." Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka salatnya tidak akan diterima. Wa qala ayyuma 'abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmah. Dan beliau juga bersabda, budak manapun yang melarikan diri dari tuannya, maka sesungguhnya dia telah terlepas dari perlindungannya. Ya, dan nanti para ulama berselisih pendapat apa maksudnya terlepas darinya, perlindungan atas dirinya. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya perlindungan terhadap keislamannya. Ya, ada yang mengatakan bahwa sampai dihukumi dia, ya, telah terlepas, artinya jatuh di dalam perbuatan kufur. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perbudakan ini, beliau telah mengingatkan bahkan ketika beliau akan meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum." Ya, Nabi memberikan wasiat untuk menjaga salat, kemudian memperhatikan hak-hak budak. Ya, jadi secara asal perbudakan itu dihormati di dalam Islam, dijaga hukumnya. Ya, akan tetapi di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengancam, ya, budak-budak yang melarikan diri, melepaskan, ya, apa yang sudah ada perjanjian di dalamnya, maka tidak diterima salatnya. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu lahum salatan." Ya, ada 3 orang yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima salatnya pada mereka. Wala tas'adu lahum hasanah, dan kebaikannya tidak akan naik ke langit, tidak akan diterima di sisi Allah. Yang pertama, al-'abdul abiqu hatta yarji'a ila mawali. Ya, dan yang pertama kali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Ya, kemudian yang kedua di antaranya wanita yang dimurkai oleh suaminya, ya, sampai kemudian suaminya merasa ridha kepadanya. Dan yang terakhir adalah orang yang mabuk sampai dia pulih kesadarannya. Ya, jadi 3 golongan manusia Allah tidak menerima salatnya. Ya, maka yang pertama disebut oleh beliau adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Mustadrak
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dan riwayat ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la'anallahu man tawalla ghaira mawali. Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang berkhidmat kepada selain tuannya. Ya, maksudnya berkaitan dengan budak. Ya, dan termasuk juga dalam hal ini adalah seorang yang dia sudah terikat pekerjaan misalnya, tetapi tidak melakukan yang sebagaimana mestinya. Justru malah dia melakukan pekerjaan tersebut kepada selain tuannya. Maka kata Nabi SAW, Allah akan melaknatnya. Dan sudah pernah kita bahas bahwasanya setiap laknat dari Allah dan dari Rasulnya ini memberikan konsekuensi dosa besar. Ya, jadi setiap ada kalimat la'anallah, la'ana Rasulullah, ya, menunjukkan konsekuensi perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, kalau kita lihat sepele mungkin seorang yang dia tidak mengerjakan, tidak berkhidmat, tidak melaksanakan dari apa yang telah diberikan dari tugas oleh tuannya, maka itu termasuk di antara perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Ya, meskipun dalam hal ini adalah berkaitan dengan perbudakan, tetapi juga secara konteks yang lain adalah setiap pekerjaan yang kita kerjakan tidak kita tunaikan kepada pemilik pekerjaan tersebut, maka seorang juga bisa mendapatkan laknat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian jelaskan juga dalam kitab Al-Mustadrak berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim dari Fadhalah bin Ubaid secara marfu' dia mengatakan ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditanya tentang mereka. Ya, dan hal ini banyak berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengajaknya bicara, Allah akan mendiamkannya, menunjukkan Allah murka, Allah tidak peduli kepada seorang hamba tersebut. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun faraqal jama'ata wa aswa imama. Yang pertama adalah seorang yang memisahkan diri dari jamaah dan dia bermaksiat kepada imamnya. Ya, dan hadis ini sering dijadikan dalil oleh salah satu kelompok yang menjadikan kewajiban berbaiat, yang barang siapa memisahkan jamaah maka dia akan kafir. Ya, tetapi dalil di dalam hadis ini menunjukkan apa? Maksudnya imam di sini adalah pemimpin yang disepakati dan dia seorang muslim. Ya, bukan imam-imam tertentu. Ya, karena banyak menjadikan dalil ini sebagai dalil untuk berbaiat kepada seorang imam yang diyakini oleh kelompoknya masing-masing. Ya, mungkin saya pernah sedikit cerita. Ya, kalau di tempat saya dulu di Lampung, jadi ada namanya Jamaah Khilafatul Muslimin. Ya, itu berkaitan dengan apa? Sama. Ya, jadi membaiat seorang pemimpin, siapa yang tidak membaiatnya maka dihukumi kafir. Ya, ada lagi jamaah-jamaah lain termasuk ISIS, termasuk jamaah-jamaah Daesh, dan yang semisalnya yang ada di negara kita masih banyak loh. Ya, jadi berbaiat kepada satu orang imam tertentu, siapa yang tidak berbaiat kepadanya maka dia dianggap kafir. Maka di sini Nabi SAW mengatakan orang-orang atau orang yang dia memisahkan diri dari jamaah. Ya, kata para ulama, jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin. Ya, justru memisahkan diri dari jamaah, kaum muslimin, dan dia membuat kelompok-kelompok tertentu, maka justru mereka lah yang masuk di dalam hadis ini. Ya, karena keimamahan yang diakui, kata para ulama ada yang disepakati oleh kaum muslimin secara umumnya. Selama dia seorang muslim. Ya, Allah mengatakan wati'ullah wati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat dan selama dia muslim, maka dia diterima sebagai imam kaum muslimin. Ya, selama tidak memerintahkan yang maksiat. Kemudian katanya wa famata asiyan. Kemudian dia meninggal dalam keadaan bermaksiat. Ya, dalam hadis yang lain, darat yang lain, famata mitatan jahiliyah. Maka orang seperti itu dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah.
Ya, maka dari dalil ini dikatakan yang tidak berbaiat dan memisahkan diri dari jamaah, tidak mau bergabung, maka matinya mati jahiliyah, artinya mati kafir. Ya. Padahal maksud dalam hadis itu adalah mati seperti orang jahiliyah yang dia tanpa pemimpin. Ya, jadi hidupnya Pak, ya, tidak punya urusannya kacau balau. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Maka bukan kafir, artinya dia mati dalam keadaan bermaksiat. Ya, justru kalau seorang dia memisahkan diri dari jamaah, ya, justru ini menjadi dalil yang sebaliknya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, abdun abaqa famata. Kemudian yang kedua adalah seorang budak yang lari dari tuannya, kemudian dia meninggal. Wa imra'atan ghaba 'anha zawjuha wa qad kafaha al-ma'unah wa tabarrajat. Ya, kemudian seorang istri yang menghilang dari suaminya, padahal suaminya telah mencukupi kebutuhan nafkahnya, kemudian dia tabarrajat, ya, justru dia berhias di hadapan yang bukan suaminya. Ya, maka jika kelompok ini tidak akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maksudnya Allah murka. Ya sama seperti kalau kita ada masalah Pak ya, kita tidak mau bertegur sapa. Ya, karena kita sedang membencinya, karena kita sedang ya tidak enak. Ya, ini bahasa secara kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan berkaitan dengan hadis-hadis yang sudah kita bawakan. Kata beliau, budak yang dimaksud adalah hamba sahaya dan melarikan diri, artinya adalah ya kabur. Dia pergi dari majikannya, tidak menunaikan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Ya. Dikarenakan tubuh dan tenaga seorang budak adalah milik majikannya. Ya. Dan budak yang kabur telah menjadi atau dianggap dia kufur dan tidak dijamin keselamatannya. Ya, maka di sini ada 3 ancaman dari hadis-hadis yang telah disebutkan terkait dengan seorang budak yang melarikan diri dari majikannya. Yang pertama, terlepas dari perlindungan Islam. Ya, sebagian ulama mengatakan dia kufur, tetapi kufurnya bukan kufur besar. Ya, kufurnya adalah kufur kecil, termasuk perbuatan maksiat, tetapi dia tidak dihukumi kafir. Ya, artinya dalam pembahasan ya perbudakan ini saja ada hukum yang sangat kuat. Ya, kenapa? Karena Nabi pun juga memerintahkan kita untuk memperhatikan budaknya jika dia memiliki budak. Ya, maka jika seorang budak dia justru berkhianat kepada tuannya, maka hukumannya juga ya hukumannya berat. Ya, maka akan terlepas darinya perlindungan. Kemudian yang kedua, ya, ada sebagian ulama menganggapnya salatnya tidak akan diterima. Ya, seperti hadis yang di muka, maksudnya adalah salat yang tidak diterima apakah salat yang wajib, apakah salat yang sunnah. Ya, maka para ulama di antara mereka berdalil dengan hadis-hadis tersebut menganggap salatnya tidak akan diterima baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan yang tidak diterima hanya yang sunnah saja, yang wajibnya tetap diterima. Ya, hal ini juga semisal dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang orang-orang yang mendatangi peramal atau tukang sihir atau dukun. Ya, meskipun tidak berkaitan dengan apa? Ya, dengan syarat rukun wajibnya salat, tetapi dikaitkan salatnya tidak diterima. Ya, karena ini merupakan unsur lain yang menjadikan sebab salat tidak diterima, menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela. Ya, Nabi mengatakan man ata kahinan, ya, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, ya, kemudian dia bertanya kepadanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Ya, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Ya, kata para ulama ini berkaitan dengan salat wajibnya. Meskipun tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam, tetap wajib dia melakukan ibadah salat. Ya, bukan berarti karena sudah ya, gugur kewajiban kemudian tidak salat, tidak. Justru kalau dia tidak melaksanakan kewajiban salatnya maka mendapatkan double dosa.
Ya, ini berkaitan dengan apa? Mendatangi tukang ya peramal atau mendatangi dukun keyakinan. Ya. Dan ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh seorang budak ketika dia melarikan diri dari tuannya. Ya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan berapa hari ditolak salatnya. Ya, maka dalam hadis yang di muka dijelaskan hatta yarji'a ila mawali, sampai dia kembali kepada tuannya. Ya, berarti kadar tidak diterima salatnya adalah selama dia pergi meninggalkan kewajiban sampai dia datang kembali ya, melaksanakan tugasnya. Wallahu taala a'lam. Baik ya. Maka ini pembahasan berkaitan dengan perbudakan. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita pindah kepada pembahasan berikutnya terkait dengan milkul yamin. Baik, Pak. Assalamualaikum apa Pak? Oh, kejam. Kembali ke ya. Taib, ya. Bagaimana TKI yang kabur gitu ya? Taib, ya. Memang secara terus pembahasan ini berkaitan dengan budak. Gimana kalau seandainya budaknya kejam? Ya, nanti kita kaitkan dengan misalnya tenaga kerja. Ya, seperti yang Nabi SAW katakan, ya, bahwasanya itu termasuk wasiat Nabi menjelang kematiannya. Ya, Nabi menyandingkan antara menjaga hak budak dengan apa? Menjaga salat. Ya, ini menunjukkan kedudukannya, ya, itu sangat tinggi. Nabi mengatakan as-salatu wa ma malakat aymanukum. Ya, salat dan perhatikanlah hak-hak budak kalian. Menunjukkan ini perkara yang sangat penting. Ya. Terus bagaimana kalau ternyata hak budak itu tidak dipenuhi kemudian dia kabur? Ya, maka ketika haknya tidak dipenuhi dan itu karena sebab yang memang juga syar'i, ya, karena Allah mengatakan wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Janganlah kamu hantarkan dirimu kepada suatu kebinasaan. Ya, misalnya ternyata diperlakukan ya secara zalim, seperti siapa misalnya? Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak budak-budak yang diperlakukan secara zalim. Ya, di antaranya siapa? Bilal bin Rabah. Ya, Bilal itu seorang budak miliknya Umayyah. Ya, karena dia beriman kepada Allah, kemudian dia dihukum. Ya, di padang pasir yang sangat panas, kemudian ditimpa dengan batu yang sangat besar. Kemudian dia mengatakan ahadun ahad. Ya, maksudnya dia tetap mengesahkan Allah. Ya, Allah itu esa. Ya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ketika dia tidak punya daya dan upaya, kemudian sebagian sahabat-sahabat yang lain melihat ya, tidak punya kekuatan, ya, maka tentunya dia bersabar. Ya. Akan tetapi kemudian dia dibebaskan. Ya. Kalau tidak salah, apakah termasuk Abu Bakar atau bukan yang membebaskan? Ya, beliau. Kemudian dibeli, kemudian dibebaskan. Allah Ta'ala alam. Ya, jadi kalau memang dalam keadaan demikian dan dia punya kemampuan untuk membebaskan dirinya, ya, maka mudah-mudahan tidak termasuk di dalam hadis ini. Kenapa? Karena haknya pun tidak dipenuhi. Ya, karena bagi seorang yang sudah dipenuhi haknya kemudian ternyata dia berkhianat, ya, maka ini yang apa? Yang tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan tenaga kerja, TKI, TKW, ya, misalnya yang ada di luar negeri sana, kemudian diperlakukan secara tidak manusiawi, ya, maka mudah-mudahan tidak keluar dari atau tidak termasuk dalam konteks ini. Kenapa? Karena haknya tidak dipenuhi. Ya, jadi harus ada hak dan kewajiban. Ya, ketika tidak sesuai dengan akadnya, ya, maka seorang ya menjadikan batal ya perjanjian yang ada sebelumnya. Ya, seperti misalnya yang kita lihat ya di Malaysia atau di Arab Saudi misalnya, atau sebaliknya ada budak atau
bukan budak ya, tenaga kerja yang membunuh majikannya juga ada. Ya, maka tentu dia juga akan dihukum. Begitu juga dengan majikan yang memperlakukan ya tenaga kerjanya dengan tidak baik, maka tentu ini keluar dari akadnya. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Jadi intinya yang dimaksud dalam hadis ini ketika telah betul-betul dipenuhi hak-haknya, maka dia pun harus memenuhi kewajibannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan orang-orang yang curang. Ya, dalam sebuah surat yang khusus, surat Al-Baqarah, tentang orang-orang yang curang. Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, Allah mengatakan celakalah orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang? Alladzina idza iktalu 'alan nas. Kalau dia menimbang untuk manusia, ya minta ditimbang, yastawfun, dia minta yang penuh, sempurna. Ya, dia minta untuk haknya, dia minta yang sempurna. Tetapi apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbang untuk manusia, maka dia kurangi takarannya. Ya, kata Allah, ini adalah sifat orang-orang yang curang yang akan binasa. Ya, kalau minta haknya, mintanya penuh 100. Ya, tapi kalau kewajiban yang dia kerjakan ya, kurang dari 100. Ya, ini orang-orang yang curang dan mereka akan mendapatkan kecelakaan. Ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu memahami, mengerti kalau mereka nanti akan dibangkitkan dan mereka nanti akan dibalas atau atas ya, perbuatannya. Ya, jadi berkaitan dengan akad ya, sewa menyewa, jual beli, termasuk tadi misalnya ya pekerjaan ya, maka Islam itu apa? Ya, selalu memperhatikan antara hak dan kewajiban. Ya, kalau sudah disepakati harganya sekian ya jasanya, maka dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau tidak nanti masuk di dalam hadis ini atau di dalam ayat ini. Ya, sifat-sifat orang yang curang, kalau dia minta haknya dia minta yang penuh, tapi kalau diminta ditagih kewajibannya, maka dia melakukan ya yang tidak secara ya yang tidak sesuai atau dia mengurangi ya. Faliyadzubillah. Baik, mungkin itu Pak ya. Jadi kalau memang dia zalim ya, maka ya mungkin tidak mengapa dia kabur, atau kalau memang dia bisa melapor ya tentu itu lebih baik ya. Ada jalur-jalur hukumnya secara prosedural. Kalau cuma kabur aja nanti dikejar lagi, ditangkap ya, malah berbahaya. Maka mending melaporkan. Baik. Ada lagi? Baik. Kenapa menerapkan sistem perbudakan? Baik. Untuk bolehkah memang budaya di dalam yang membiarkan di luar itu batas dari tidak berdasarkan pada sistem negara bersama. Ini itu dalam itu di dalam ada kampung yang hanya dua anak-anak yang oleh dari Arab itu kan diperlakukan beda dengan negara lain. Itu di mana Pak? Di NTB. NTB mana Pak? Maksudnya di wilayah apa? Oh, baik. Iya, jadi berkaitan dengan perbudakan itu sebenarnya sistem yang sudah ada ya dari umat-umat terdahulu. Ya,
Bahkan apa yang diterapkan oleh orang-orang imperialis itu kan sama, ya, dengan adanya kerja rodi, adanya Romusa, ya, itu kan mereka seolah-olah memang menerapkan sistem perbudakan tetapi tanpa aturan, ya, jadi diperas habis-habisnya, ya, termasuk berkaitan dengan wanitanya kan begitu juga Pak ya, wanitanya juga Pak, ya, maka dia disetubuhi misalnya, bahkan tidak diberikan haknya sama sekali. Tetapi Islam itu tidak demikian. Jadi meskipun ada berkaitan dengan hak bolehnya, ya, dia ya menggauli ya budaknya, dan itu nanti kalau dia punya anak dia menjadi ummu walad, ya, menjadi ibu dari anak yang merdeka, dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda kiamat. Ya, artinya Islam itu sebenarnya ya tidak menghendaki adanya perbudakan. Bahkan seorang anak dari seorang budak pun tidak dianggap sebagai budak. Ya, itu sebagai dalil kuatnya bahwasanya Islam itu menghapus perbudakan, karena setiap yang lahir dari anak seorang budak dia tidak menjadi budak, bahkan menjadi orang merdeka. Ya. Jadi terkait dengan sistem, ya, kenapa kok Islam membolehkan juga hal demikian, ya, memang intinya adalah dalam rangka untuk mengatur sistem perbudakan yang sudah ada, dan Islam menekan terus, ya, untuk menghapuskan perbudakan, ya. Kalau tadi dikaitkan dengan di suatu wilayah, apakah itu karena budaya Islam? Wallahu a'lam, ya. Tapi kalau menurut saya bisa jadi itu, ya, hasil daripada imperialis dulu, mungkin bisa jadi di zaman Belanda atau di zaman Jepang, ya, yang masih menerapkan sistem, ya, seperti perbudakan, penjajahan, ya kan, perbudakan seperti itu Pak ya. Jadi dia menguasai suatu negeri, kemudian orang-orang di dalamnya itu dijadikan seperti budak, ya, maka diperas tenaganya, begitu juga berkaitan dengan wanita-wanitanya, ya, dan seterusnya. Kalau yang saya tahu malah ada di sebuah daerah itu di NTT Pak, ya, jadi ada katanya yang masih, ya, di suatu suku atau nggak tahu saya, jadi katanya ada dia menerapkan sistem perbudakan. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang Islam, ya, saat ini masih ada, maka saya bisa yakini itu paham yang keliru, ya. Bisa jadi dia mengatasnamakan agama untuk memperbudak manusia, ya. Makanya kan sekarang banyak dikritik Pak ya, orang-orang yang terlalu mengkultuskan sesuatu, ya, itu kan sebagaimana Pak, orang-orang yang dianggap memperbudak manusia, ya. Jadi perbudakan zaman modern, ya, membawakan atas nama agama untuk menjadikan seperti budak, ya, maka ini tidak dibenarkan. Justru Islam itu menghapuskan perbudakan, ya. Jadi kalau ada misalnya ditemukan seperti itu, ya, jangan-jangan itu kelompok yang mengatasnamakan agama dalam rangka memperbudak manusia, ya. Misalnya nanti dari jamaahnya, ya kan, anak-anak putrinya, ya, atas nama apa? Ini taat kepada misalnya, ya, karena dia dianggap seperti itu, punya keyakinan tertentu, ya. Jadi ini yang harus kita pahami secara asal. Islam itu dia di awal yang mengatur perbudakan, ya, dan pada akhirnya adalah tujuannya menghapus perbudakan. Dan kalaupun ada perbudakan di zaman terdahulu, ya, maka tujuannya adalah untuk memuliakan mereka, karena Nabi berpesan untuk memperhatikan hak-hak mereka, ya. Jadi jawaban saya seperti itu Pak, karena saya tidak tahu ya bagaimana studi kasusnya, apakah betul-betul ada, ya, sampai melakukan hal yang tadi disebutkan, ya, itu perlu juga mungkin kita lebih detail. Kalaupun ada yang menerapkan sistem perbudakan, maka bisa jadi dia salah di dalam memahami, atau bisa jadi dia memanfaatkan, ya, dalil-dalil agama untuk apa? Dia melegalkan perbuatannya. Bisa jadi Pak, ya, motif orang itu macam-macam. Kadang dia bawa bendera agama, kadang dia bawa bendera politik dan lain sebagainya, ya. Kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, ya, bahwasanya Islam itu adalah mengatur dan menghapuskan perbudakan. Ya, tapi kenapa kok hukum-hukumnya masih ada? Apakah menunjukkan Islam itu tidak relevan? Ya, yang pertama ini untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu punya jasa besar, ya, untuk menghilangkan penjajahan, menghilangkan perbudakan, ya, di dunia ini, ya, Islam. Ya, kalau kita lihat orang-orang penjajah saat ini misalnya, ya, yang mereka jajah itu seperti budak Pak,
Ya, misalnya yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, ya, bagaimana Israel menjajah Palestina, ya, maka apapun mereka kerjakan, apapun mereka lakukan, ya, karena menganggap tidak ada harganya, ya, bagaimana nyawa, bagaimana perempuan-perempuan dan seterusnya, ya. Jadi Allah Taala alam, ya, berkaitan dengan yang ditanya, bisa jadi itu salah di dalam memahami konsep. Ya, kemudian yang kedua, perbudakan itu kenapa ada dalam syariat? Karena kita tidak tahu, Pak. Kita tidak mengerti. Ya, bagaimana di masa depan itu pun kita nggak tahu. Apakah nanti akan berlaku lagi? Ya, sistem perbudakan misalnya. Iya, misalnya nanti ketika di akhir zaman peperangan, ya, yang disebut dengan apa? Al-Malhamah Al-Kubra. Ya, bagaimana nanti peperangan di akhir zaman? Ya, karena nanti ada peperangan. Ya, dan nanti bagaimana pengaturan itu bisa jadi apa? Mungkin nanti akan terjadi dan akan diterapkan, dan Islam mengaturnya dan Islam memuliakan budak. Ya, Allah Taala a'lam. Ya, itu Pak mungkin yang bisa saya jawab. Ya, Allah Taala a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan dosa besar yang ke-55, ya, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau menuliskan dosa besar tersebut yaitu berkurban kepada selain Allah, ya, berkaitan dengan ibadah kurban. Ibadah kurban yang kita tahu, ya, merupakan ibadah yang sangat mulia, ya. Bahkan ibadah kurban ini kalau kita lihat asal usulnya adalah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kepada anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat dalam surah As-Saffat, ya, ayat yang ke-100 sekian di akhir-akhir surat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ya, tatkala usia Ismail itu sudah mencapai usia yang sanggup untuk bekerja, sudah mulai dewasa. Kata para ulama usianya sekitar 13 sampai 15 tahun, sudah mulai kuat, ya, mungkin SMP atau SMA. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, ya, dia mengatakan qala ya bunai, ya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, ya. Ini mimpinya para nabi itu wahyu, Pak. Ya. Jadi kalau mimpinya kita itu apa? Jadi itu wahyu ilahi. Ya, kalau mimpinya kita, ya, memberikan apa? Satu misalnya ajaran ini dan itu, ini wahyu, ya, dari setan. Ya, karena wahyu itu sudah terputus, syariat itu sudah sempurna. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk, ya, menyembelih anaknya. Kemudian dia mengatakan, saya melihat di dalam mimpiku aku diperintah untuk menyembelihmu. Ya, fandur madza tara. Bagaimana menurutmu wahai Ismail? Dia mengatakan qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, makanya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bisa bersabar. Ya, bagaimana contoh seorang bapak yang saleh dengan anak yang saleh. Ya, Allah memerintahkan suatu perintah dan anaknya pun juga berusaha mentaatinya. Kemudian Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin, ya, tatkala mereka berdua sudah menyerahkan diri kepada Allah, berusaha mentaati perintah tersebut dan menaruhnya di tempat pembaringan untuk menyembelih. Ya, dalam riwayat dikatakan sudah pisau itu nempel di dekat penipisnya, ya, di dekat lehernya. Ya, sudah akan ditarik, akan disembelih. Kemudian apa? Ya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, kemudian, ya, Allah mengatakan wa nadainahu ya Ibrahim. Kemudian kami seru wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi, maksudnya membenarkan wahyu tersebut, perintah tersebut. Ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami benar-benar akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, maka kemudian, ya, Allah mengatakan inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini merupakan ujian yang sangat berat, ya, bagi siapapun. Ya, ketika dia menunggu anak yang dinanti-nantikan tidak kunjung lahir, bahkan sudah usianya sangat tua baru punya anak. Setelah punya anak Allah perintahkan untuk disembelih.
Ya, maka ini sesuatu yang sangat berat. Ya, kemudian apa? Allah wa fadainahu bi dzibhin azim. Kemudian kami gantikan dengan sembelihan hewan ya yang besar. Ya, maka ini syariat ibadah kurban dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah ganti dengan hewan. Ya, maka tatkala perintah berkurban ini justru ditujukan kepada selain Allah, maka ini termasuk perbuatan syirik besar. Ya, Nabi Ibrahim diuji menyembelih untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah, tetapi seorang dia memberikan pengorbanannya kepada selain Allah, maka ini dimaksud ya, dan dia termasuk di dalam perbuatan syirik besar. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis yang sahih, man zabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh di dalam kesyirikan. Ya, dan syirik dibagi menjadi dua. Ya, ada syirik besar dan syirik kecil. Maka menyembelih ini masuk di dalam syirik besar. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya, maka salatlah untuk Rabbmu dan juga sembelihlah untuk Rabbmu, jangan untuk selain Allah. Ya, begitu juga Allah mengatakan, "Qul inna salati," katakanlah sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan sembelihanku, "wa mahyaya," hidupku matiku, "lillahi rabbil alamin," untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak boleh ada sekutu baginya, "wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin." Ya, dan demikianlah aku diperintah dan aku ya adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam salat kita pun juga demikian, Mbak ya, sering membaca doa ini, doa iftitah. Ya, ini untuk menguatkan, menunjukkan bagaimana ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang jelas seperti salat, seperti zakat, puasa dan lain sebagainya, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah seorang berkurban. Ya, seorang menyembelih ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah riwayat ya, meskipun di riwayat ini ya diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan seorang yang masuk surga karena seekor lalat dan seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ya, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis ya riwayat Imam Ahmad dari Tariq bin Shihab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang yang masuk surga dikarenakan lalat dan ada juga seorang yang masuk neraka dikarenakan lalat. Ya, kalau kita lihat lalat ini hewan yang sangat sepele, Pak ya, remeh-temeh. Ya, bahkan kita pun tidak suka lalat menghinggapi diri kita. Ya, hewan yang kecil, kemudian hewan yang ya, manusia tidak suka. Ya, akan tetapi bisa menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka atau sebaliknya bisa masuk ke dalam surga dengan sebab lalat. Ya. Kemudian para sahabat berkata, bagaimana bisa begitu wahai Rasulullah? Ya, kok bisa? Karena seekor lalat bisa masuk surga, yang satu masuk neraka. Kata beliau, ada dua orang laki-laki yang melewati sebuah kaum yang memiliki berhala. Ya, jadi ada sebuah berhala pada suatu kaum, maka ketika orang akan melewati perkampungan tersebut, ya, maka diwajibkan agar seorang memberikan persembahan. Ya, maka orang tersebut, ya, salah satunya, maka ketika diperintahkan untuk memberikan persembahan dengan sesuatu apapun, dia mengatakan saya tidak punya sesuatu apapun. Ya, kemudian dia mengatakan boleh, silakan kamu berkurban meskipun hanya seekor lalat. Ya, kemudian orang pertama ini dia membunuh lalat, dia persembahkan untuk berhala. Ya, maka orang yang pertama ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia di neraka. Ya, kemudian orang yang kedua dia melewati kampung tersebut diminta untuk memberikan persembahan meskipun hanya dengan seekor lalat seperti orang pertama. Ya, tapi orang ini tidak mau. Ya, maka kemudian dia dipenggal, dia dibunuh dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ya, artinya persembahan sekecil apapun, kurban sekecil apapun,
Ya, kalau dia persembahkan kepada selain Allah, itu menjadi sebab seorang bisa terjatuh masuk di dalam neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, maka para ulama mengatakan ini termasuk ya syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dari prinsip ketauhidan. Ya, ketika dia meyakini sesuatu itu dia menghormati dengan memberikan sesembahan, ya, maka telah menghilangkan iman yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah." Ya, sesungguhnya orang yang menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan atasnya neraka dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa man yadh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong sedikit pun, ya. Jadi di hari kiamat itu, Pak, keadaan kita itu dua. Ya, kita itu akan selamat dengan sebab amal kita. Yang kedua adalah dengan adanya ansar. Ansar itu siapa? Penolong. Ya, selain dari diri kita ada yang menolong dari orang lain. Ya, yang pertama tentu adalah amalan kita sendiri. Yang kedua adalah yang akan bisa memberikan penolong, yaitu syafaat. Ya, maka di antara syafaat itu banyak, Pak. Bukan hanya syafaat Nabi. Ya, ada sekitar 7 jenis syafaat. Ya, dan Nabi memiliki semuanya. Ya, yang 3 yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah 3 syafaat Nabi yang secara khusus. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Ya, memberikan syafaat ketika di yaumil mahsyar agar disegerakan. Ya, karena di yaumil mahsyar itu keadaannya sangat berat, sangat panas. Ya, dan seorang itu menunggu antrian satu persatu dengan banyaknya jumlah manusia. Ya, itu syafaatul uzma, dipercepat, dipermudah. Kemudian yang kedua adalah syafaat, ya, penduduk ahli surga yang nanti dia akan masuk surga itu nunggu juga, ya, sampai dipersilahkan oleh Rasulullah. Ya, kemudian syafaat yang terakhir adalah syafaatnya Nabi kepada Abu Talib. Ya, itu 3 syafaat khusus Nabi. Ya, dan yang lain pun bisa memberikan syafaat, orang-orang beriman, malaikat, ya, nabi-nabi yang lain, ya, orang yang saleh bisa memberikan juga bantuan. Tetapi yang pertama adalah bagaimana diri kita. Ya, ketika seorang dia memiliki di dalam amalannya ada kesyirikan, syafaat itu pun tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, setiap Nabi memiliki doa yang mustajabah yang dia berikan kepada umatnya. Tetapi aku simpan doa mustajabah itu nanti untuk umatku pada hari kiamat. Ya, kemudian Nabi mengatakan untuk siapa? Ya, adalah untuk mereka yang tidak, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, tidak berbuat syirik. Ya, yang mereka la yusyriku billahi syai'an. Yang tidak ada, ya, sedikit pun kesyirikan yang dia kerjakan, itu syarat mendapatkan syafaat secara mutlak, Pak. Ya, kalau sudah jatuh dalam syirik, maka syafaat Nabi tidak berfungsi. Ya, jadi kita ditolong pertama dengan amalan kita sendiri, yang kedua dengan adanya penolong, faktor luar, internal dan eksternal. Ya, maka kalau sudah tercampur dengan syirik, maka eksternal ini tidak akan bermanfaat. Ya, begitu juga dengan amal yang dia kerjakan juga akan tidak bermanfaat karena akan apa? Ya, dihapuskan amalnya. Ya, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, makanya saya akan, ya, hapuslah seluruh amal yang kamu kerjakan, wala takunanna minal khasirin, dan termasuk ke dalam orang-orang yang sangat merugi. Ya, kenapa tidak? Kenapa dia sangat merugi? Kan sudah capek beramal. Ya, tetapi masuk di dalamnya kesyirikan, hilang semua amalnya. Ya, untuk faktor eksternal mendapat syafaat pun terhalang. Ya, maka sungguh merugi. Ya, ketika seorang beramal dengan satu amalan, akan tetapi ya tercampuri dengan kesyirikan. Ya, termasuk di dalamnya adalah apa? Ya, di dalam hal berkorban atau di dalam menyembelih. Ya, maka semuanya harus diberikan untuk Allah. Ya, tidak boleh, Pak. Ya, misalnya, Pak, kita memberikan persembahan kepada selain Allah, ya, yang diyakini sebagai roh-roh, ya, sebagai penunggu-penunggu, ya, sebagai apa? Danyang, ya, Pak, ya, selain danyang, Pak, ya.
Ya, saya mungkin pernah cerita ya, saya di sini. Ya, saya KKN di Tengger, Pak ya. Di Tengger itu di Ngadirejo namanya, di atasnya Turen. Ya, jadi di sana itu muslimnya dulu 30% sedikit. Ya, masih mayoritasnya Hindu, tetapi Hindu mereka itu beda, bukan Hindu Bali. Ya, mereka tidak dibakar, tetapi mereka itu dikubur sama seperti kita. Ya, dan di sana orang-orang Hindu itu mendatangi danyangnya itu. Ya, jadi setiap tempat itu pasti ada tempat tertentu lah yang dianggap sebagai penjaga. Ya, dalam wilayahnya. Kemudian setiap tahun itu selalu ada ritual-ritual khusus. Ya, termasuk yang ada di Bromo itu ya. Ya, setiap tahun Kasada namanya. Di sana ada pura yang sangat besar. Kemudian orang-orang melemparkan apa? Ya, ada hewan kambing, ada hasil apa? Hasil apa di sana? Iya, iya, hasil kebun, ya, apapun itulah. Dia lemparkan dalam rangka memberikan persembahan. Ya, maka ini bahaya. Ya, ini memang tercampur dengan budaya-budaya yang unsur luar. Ya, jadi ini perlu untuk kita ya beritahukan. Ya, termasuk apa di antara yang menjadi misalnya, ya itu makanya begini Pak ya. Jadi budaya itu secara asal ya budaya yang baik itu dipertahankan dalam Islam. Ya, tetapi budaya jahiliyah itu yang ya dilarang di dalam Islam. Ya. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang muslim, maka kita pun harus bisa, Pak. Ya. Kita harus bisa istilahnya dengan bijak. Ya. Jadi tidak semua budaya itu dipertentangkan, enggak. Ya, Islam itu menerima budaya lain selama memang budaya itu budaya yang baik. Ya. Budaya apapun yang dia menunjang dalam syariat dan secara asal dia mengandung kemaslahatan itu pasti dipertahankan. Ya, tetapi budaya yang mengarahkan seorang kepada budaya jahiliyah, ya, maka ini yang ditentang di dalam Islam, ya, dan Islam itu mengajak kepada yang lebih baik. Ya, karena tujuan Islam itu yukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Ya, untuk mengeluarkan manusia, ya, dari zulumat, dari kejahiliahan menuju kepada ilmu, kepada yang lebih baik. Ya, kita yakin bahwa Islam ini syariatnya kemaslahatan. Ya, maka kalau ada ya yang bertentangan maka jelas yang lebih maslahat dari Islam itu sendiri. Ya, adapun yang bertentangan maka harus diluruskan. Ya, jadi kadang itu heran kenapa selalu ditentang-tentangkan. Padahal Islam itu juga menerima konsep budaya. Bahkan dalam syariat dikatakan al-'adatu muhakkamah. Ya, budaya itu akan menjadi hukum di dalam syariat selama tidak bertentangan dengan Islam. Ya, artinya bukan budaya jahiliyah, bukan budaya yang buruk. Ya, seperti di dalam hal ini adalah konsep memberikan persembahan. Ya, persembahan itu hanya diberikan hanya untuk Allah, meskipun dengan memberikan apa? Ya, seekor lalat yang sangat kecil. Ya, tapi ini bisa menjadi apa? Arah seorang terjatuh di dalam kesyirikan. Ya, jadi ini bisa dikiaskan nanti, dianalogikan. Ya, jadi mana yang mengarahkan kepada kejahiliahan, mana yang mengantarkan seorang agar dia ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya jelaskan berkaitan dengan hukum mengkonsumsi daging dari sembelihan yang diberikan untuk selain Allah. Ya, maka para ulama sepakat ya bahwasanya hukumnya haram. Ya, misalnya ada sesuatu yang diberikan untuk selain Allah persembahan, kemudian apa? Barang-barang itu diambil. Ya, misalnya buah, misalnya sayuran, misalnya hewan, kemudian diambil dia makan. Ya, maka para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Ya. Kemudian bagaimana berkaitan dengan penyembelihan? Ya, yang dilakukan misalnya apa? Seorang menyembelih dengan tidak menyebut nama selain Allah. Ya, seorang niatnya untuk Allah, tetapi tidak menyebut nama Allah. Dia sebut nama yang lain. Ya, maka para ulama mengatakan hukumnya haram. Ya, kalau dilakukan secara sengaja. Ya, jadi dia menyembelih hewan misalnya kambing. Ya. Kemudian dia sebut nama selain Allah secara sengaja.
Ya, maka ini ya kata para ulama hukum dagingnya adalah haram dimakan, dan kalau memang niatnya adalah untuk persembahan ya maka jelas itu perbuatan kesyirikan. Kemudian bagaimana kalau seorang dia menyembelih untuk Allah tetapi dia lupa menyebutkan nama Allah? Ya bisa terjadi Pak ya. Bisa, misalnya dia lupa ya. Dia seorang yang mukhlis, memang dia tidak punya ketergantungan dengan selain apapun. Misalnya dia punya keyakinan ini dan itu, ya. Dan dia orang yang rajin ibadah, misalnya rajin ke masjid, salat. Kemudian ketika nyembelih dia lupa ucapkan Bismillah. Ya, bagaimana hukumnya? Ya, maka para ulama berselisih pendapat. Ya, sebagian yang lain mengatakan tidak sah karena ada dalil yang tegas dalam Al-Quran. Walam yuzkar ismullah. Ya, Allah mengatakan dan tidak disebut nama Allah di dalam penyembelihan. Ya, tetapi ulama yang lain mengatakan kalau dia memang lupa, dan lupa itu tabiat manusia, tetapi dia bertauhid, tidak berbuat syirik, ya, maka mudah-mudahan tetap diterima ya dan boleh dimakan dagingnya. Ya, tetapi yang lebih hati-hati ya para ulama ya, yang lebih hati-hati tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena dalilnya jelas dalam Al-Quran. Walam yuzkar ismullah. Ya, daging yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Ya. Kemudian yang ketiga ya adalah bagaimana dengan sembelihan ahlul kitab. Ya, siapa ahlul kitab itu Pak? Ya, orang Yahudi dan Nasrani. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kekhususan kepada orang-orang ahlul kitab, sembelihan mereka boleh dimakan ya selama dengan jelas dia tidak menyebut nama selain Allah. Ya, misalnya dia menyebutkan ya dengan Tuhan ya, misalnya Yesus atau lain sebagainya. Ya, maka kata para ulama berdasarkan dalam surah Al-Maidah sembelihannya halal. Ya, itu secara khusus untuk ahlul kitab. Bagaimana dengan selain ahlul kitab? Misalnya orang-orang Hindu atau Buddha, ya maka sembelihannya tidak halal. Ya, jadi berkaitan dengan penyembelihan ada 3, tidak menyebutkan nama Allah secara sengaja, ya maka dagingnya tidak halal, apalagi kalau memang dipersembahkan untuk si berhala tersebut. Ya, yang kedua kalau dia lupa tetapi dia seorang yang bertauhid, ya yang lebih aman ya adalah tidak memakannya. Ya, tapi sebagian ulama memperbolehkan karena bisa jadi seorang itu lupa, tapi dia ya meniatkan untuk Allah. Dan yang terakhir tadi apa? Ya, untuk ahlul kitab maka boleh selama secara jelas dia tidak menyebut nama selain Allah, dan sembelihan selain ahlul kitab ya maka sepakat para ulama haram ya memakan daging dari sembelihan tersebut. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan. Falyatafadhal mashkura. Penyembelihan massal itu gimana Pak? Iya, kalau menurut saya mungkin pasti sudah ada, ya, sudah ada SOP-nya ya. Apalagi RPH itu insya Allah lah. Ya, gak mungkin ya. Ayam untuk sekian ekor, apakah satu ini atau setiap ayam? Iya. Bagaimana? Apakah harus satu-satu gitu ya? Sedangkan jumlahnya 1000 gitu ya. Bismillah. Wallahu a'lam ya. Terkait dengan masalah kontemporer ini, tapi yang jelas itu yang memang ada kan di mana, di pabrik-pabrik penyembelihan ya. Ya, ini perlu untuk kita cari lagi yang pasti. Mudah-mudahan ya MUI sudah pasti jelas lah ya, sudah memberikan arahan gambaran terkait dengan teknis tersebut. Kalau yang kita jelas penyembelihan kita kan ya satu-satu. Ya, kalau sudah pakai mesin, apakah nanti operatornya Bismillah kemudian pencet tombol langsung disembelih. Ya, ini masalah nawazin, pembahasan kontemporer, dan mudah-mudahan pasti sudah ada Bang ya fatwanya dari minimal dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, kalau saya husnuzannya insyaallah ya sudah ada, dan mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, apalagi di label-labelnya sudah ada label MUI ya, dan sudah pasti ada auditnya.
Ya, terkait tadi bagaimana bisa jadi ada yang kelupaan, ya kan? Bisa jadi ada yang kelupaan atau misalnya tidak tersembelih secara sempurna misalnya. Ya, sehingga dia matinya bukan karena terputus ya kerongkongannya, tetapi karena dia mati kesakitan, bisa jadi. Ya, tapi yang sifatnya kasuistik, ya para ulama menghukumi kita ini husnudzon kepada yang secara zahir saja, Pak. Ya, ya kalau kita sudah tahu sudah ada label MUI-nya dan kita yakin di sana timnya pun para ulama dan di sana ada audit yang ketat, ada monitoring, bismillah. Ya, tidak perlu kita mencari-cari tahu sampai kemudian buat kita dibangun di atas keraguan. Ya, misalnya mau makan, ini kira-kira halal apa enggak ya? Misalnya di restoran gitu kan. Ya, kalau jelas-jelas di restoran muslim, ya, dan kita yakin mereka pun orang-orang yang amanah. Ya, karena secara asal orang muslim itu dihukumi dia seorang yang amanah, dia seorang yang jujur. Ya, maka tidak perlu kita membangun suudzon atau rasa ketidakpercayaan. Ya, yang akhirnya membuat kita ragu-ragu di dalam setiap hal, dan ini justru mendorong seorang kepada was-was. Ya, jadi kita mau makan apa aja ragu, makan ini ragu, jangan-jangan ya tukangnya nyembelihnya nggak sempurna, jangan-jangan yang nyembelihnya bukan orang Islam. Akhirnya lah kita mau makan susah, ya, karena terbawa Pak, ya adanya penyakit was-was, ya karena was-was ini dari setan Pak. Ya, membangun sesuatu yang jelas dibuat ragu-ragu itu asalnya adalah memang apa? Tujuan setan. Ya, untuk membuat kita selalu ragu, termasuk di dalam sholat misalnya. Ya, punya perasaan kok kayaknya buang angin, kok kayaknya ada ya kencing sedikit. Ya, kalau itu sudah rutin, kita sudah cek kesehatan, kita aman, ternyata kok ada perasaan itu muncul terus. Yakinlah itu penyakit was-was, ya, maka tidak perlu digubris. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, kalau itu misalnya berkaitan dengan pipis lah ya, itu punya perasaan kok ada yang keluar terus, maka kata para ulama kamu basahi sekalian bagian ya, itu supaya kalau kamu menyangka ada yang basah, yaitu air yang kamu ya yang kamu taruh tadi, ya itu untuk menghilangkan penyakit was-was ya. Jadi di satu sisi kita itu skeptis itu juga penting ya, tidak gampang percaya dalam artian hati-hati, tapi kalau selalu membangun di atas ketidakpercayaan juga tidak baik ya. Jadi harus bijak ya, harus proporsional ya. Jadi kita yakinlah insyaallah sudah ada ya yang membidangi masalah tersebut, termasuk dulu di kampus kami ya, di Ma'had Ali Surabaya ya, di Riyadh. Dulu juga begitu Pak. Jadi ada teman itu melihat kok ayam ini kayak sembelihannya kok menurutnya ya kok kayak tidak sempurna ya. Akhirnya dilaporkanlah ke bagian dapur sampai ya ke mudir ya, kemudian dijelaskan ya. Jadi kalau memang ditemukan misalnya memang ada ya, berarti kepada hewan itu ya kita jauhi, sudah gitu aja. Tapi secara umumnya ya, maka tidak boleh membangun sesuatu di atas keraguan. Ya, di dalam kaidah ulama dikatakan ya al-yakinu la yuzadu bisyakkin. Ya, sesuatu yang sudah yakin tidak boleh dihilangkan dengan adanya keraguan. Ya, Allah taala. Jadi mudah-mudahan saya yakinnya insyaallah aman Pak ya, mudah-mudahan. Kecuali kalau memang kita beli ayam terus kita lihat loh, kok ini lehernya utuh misalnya. Ya, nah ini yang sudah yakin ini. Ya, tapi kalau yang sudah dipotong-potong, sudah jadi kecil-kecil, ya bismillah lah. Tapi kalau di tukang ayam kan kita bisa cek ya Pak ya, ini lehernya disembelih apa enggak, kan gitu. Saya kalau beli ayam ya saya lihat, ya kan, oh ya ini lehernya dipotong sempurna. Terkait dengan nanti dia mengucapkan bismillah apa enggak, waduh ini detail lagi. Ya, ini kita yakin yang menyembelih ya adalah mudah-mudahan ya dia seorang muslim yang baik ya, secara umum ya kita yakini di atas dugaan husnuzan bukan suudzan. Baik, ada lagi? Sudah syuruk belum? Sabar. Terakhir kalau ada? Baik, ada ya. Baik. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ini yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.